Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tamimi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang komponen aktif pada elektronika. Baik, selanjutnya, komponen elektronika aktif adalah sebuah komponen elektronika yang bisa dijalankan dengan menggunakan bantuan arus atau tegangan listrik. Komponen jenis ini membutuhkan arus listrik berupa arus AC atau DC. Hal ini karena komponen elektronika aktif membutuhkan arus listrik yang dapat membantunya bisa bekerja dengan baik. Untuk selanjutnya, beberapa jenis rangkaian dari komponen elektronika aktif. Untuk yang pertama adalah dioda. Dioda sendiri itu adalah salah satu jenis dari komponen elektronika aktif yang untuk memberi arah arus AC menjadi DC. Ketika hal ini terjadi, maka dioda akan aktif apabila dialiri sinyal dari arus AC. Bias yang dimiliki oleh dioda adalah sebuah cara pemberian tegangan dari luar ke terminal dioda. Selain itu, dioda memiliki konstruksi dan prinsip kerja yang sama. Terus selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dioda. Untuk kelebihannya, pertama, penyearah arus. Fungsi utama dioda adalah sebagai penyearah atau rectifier, mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Ini sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengisi daya, baterai, hingga kartu daya untuk beralatan elektronik. Untuk yang kedua, stabilasi tegangan. Dioda Zener digunakan untuk menjaga tegangan output tetap konstan meskipun tegangan input bervariasi. Ini sangat berguna dalam rangkaian regulator tegangan. Untuk yang ketiga, proteksi sirkuit. Dioda dapat menggunakan sebagai proteksi terhadap tegangan balik, mencegah kerusakan komponen lain dalam rangkaian. Untuk yang keempat, pembatas arus. Dioda dapat digunakan sebagai pembatas arus untuk melindungi komponen sensitif dari arus berlebihan. Untuk yang kelima, detektor sinyal. Dioda digunakan dalam detektor sinyal untuk mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC. Dan untuk yang terakhir, switching. Dioda dapat digunakan sebagai saklar sederhana mengontrol aliran arus dalam suatu rangkaian. Dan untuk selanjutnya, untuk kekurangannya, yang pertama, tegangan panjang maju. Dioda ini memiliki tegangan panjang maju atau forward voltage drop yang menyebabkan penurunan tegangan pada saat konduksi. Ini dapat mengurangi efisiensi rangkaian. Untuk yang kedua, kapasitas parasitik. Dioda memiliki kapasitas parasitik yang dapat mempengaruhi kinerja pada frekuensi tinggi. Dan untuk yang ketiga, suhu. Karakteristik dioda sangat dipengaruhi oleh suhu. Kenaikan suhu dapat menyebabkan perubahan tegangan, panjang maju, dan arus bocor. Dan untuk yang terakhir, pembatalan diri. Pada kondisi tertentu, dioda dapat mengalami pembatalan diri atau self-destruction jika arus yang mengalir melebihi batas maksimum. Untuk yang kedua, transistor. Transistor adalah jenis komponen elektronika aktif yang paling banyak digunakan karena menghambat arus listrik dari arah sebaliknya dan menghantarkan arus listrik ke suatu arah. Komponen elektronika ini hampir dimiliki oleh semua rangkaian elektronika. Kelebihan dan kekurangan transistor. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah ukurannya kecil dan ringan. Transistor memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan komponen sebelumnya, seperti tabung vakum, sehingga memungkinkan pembuatan perangkat elektronika yang lebih kompak dan portable. Dan untuk yang kedua, konsumsi daya rendah. Transistor umumnya mengkonsumsi daya yang sangat rendah, membuat perangkat elektronik yang menggunakan transistor menjadi lebih efisien energi. Dan untuk yang ketiga, harganya terjangkau. Dengan perkembangan teknologi, harga transistor semakin terjangkau, sehingga memungkinkan produksi massal perangkat elektronik. Dan untuk yang keempat, kecepatan tinggi. Transistor dapat beroperasi pada frekuensi yang sangat tinggi, memungkinkan pembuatan perangkat elektronik yang cepat dan responsif.
Dan untuk yang kelima, keandalan tinggi. Transistor memiliki keandalan yang tinggi dan umur pakai yang panjang. Yang terakhir, fleksibilitas. Transistor dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari rangkaian analog hingga digital. Dan untuk kekurangannya, pertama, sensitivitas terhadap panas. Kinerja transistor sangat dipengaruhi oleh suhu. Kenaikan suhu dapat menyebabkan perubahan karakteristik transistor, seperti peningkatan kebocoran arus dan penurunan muatan. Yang kedua adalah noise. Transistor dapat menghasilkan noise atau gangguan yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal dalam beberapa aplikasi. Yang ketiga, radiasi. Transistor dapat rusak akibat paparan radiasi tingkat tinggi. Yang terakhir, pembatasan arus dan tegangan. Transistor memiliki batas maksimum arus dan tegangan yang dapat dialirkan. Melebihi batas ini dapat menyebabkan kerusakan pada transistor. Dan untuk yang ketiga, integrated circuit atau IC. Komponen yang dimiliki oleh rangkaian elektronik IC memerlukan sebuah arus listrik agar bisa bekerja dengan baik. IC adalah komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor dan sudah terintegrasi dari puluhan hingga ratusan transistor menjadi satu kesatuan. Dan untuk kelebihan dan kekurangan integrated circuit atau IC adalah, untuk kelebihannya, yang pertama adalah ukuran yang sangat kecil dan ringan. IC sendiri memungkinkan pembuatan perangkat elektronik yang jauh lebih kompak dan portable dibandingkan dengan rangkaian diskrit yang menggunakan komponen itu. Untuk yang kedua, konsumsi daya rendah. IC umumnya dirancang untuk mengkonsumsi daya yang sangat rendah sehingga perangkat elektronik menjadi lebih efisien energi. Yang ketiga, harga produksi yang lebih murah. Produksi massal IC memungkinkan menurunkan biaya produksi secara signifikan. Yang keempat, keandalan tinggi. Proses produksi IC yang terkontrol dengan ketat menghasilkan komponen yang sangat andal. Yang kelima sendiri, integrasi komponen yang tinggi. Banyak komponen elektronik seperti transistor, resistor, dan kapasitor dapat diintegrasikan dalam satu chip IC, sehingga mengurangi jumlah komponen eksternal dan menyederhanakan desain rangkaian. Dan untuk yang keenam, kecepatan tinggi. IC dapat beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi, memungkinkan pembuatan perangkat elektronik yang cepat dan responsif. Dan yang terakhir, fleksibilitas. IC dapat dirancang untuk berbagai aplikasi, mulai dari perangkat sederhana seperti kalkulator hingga komputer yang sangat kompleks. Dan untuk kekurangan IC sendiri itu adalah, yang pertama, kerusakan permanen. Jika sebuah IC rusak, biasanya seluruh chip harus diganti karena komponen di dalamnya saling berhubungan. Untuk yang kedua, sensitivitas terhadap panas. IC dapat mengalami kerusakan jika terkena panas berlebihan. Dan untuk yang ketiga, radiasi. Paparan radiasi tingkat tinggi dapat merusak IC. Untuk yang keempat, keterbatasan pada daya. IC umumnya tidak dirancang untuk menangani daya yang sangat tinggi. Untuk yang kelima, kompleksitas desain. Desain IC membutuhkan keahlian khusus dan alat yang canggih. Dan untuk yang terakhir, biaya pengembangan yang tinggi. Pengembangan IC baru membutuhkan investasi yang besar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.